Assalamualaikum gengs. Hari ini saya bersama teman saya. Dia kuliahnya di Jogja loh. Hai guys. Nama saya Donna Vanda Anggraini, sarjana sains dari Atmajaya Yogyakarta, Teknobiologi, Fakultas Teknobiologi. Yeay. Kalau kuliah teknobiologi itu kuliah tentang apa sih? Teknobiologi itu tentang bioteknologi. Ya, di situ tuh ada kayak molekuler DNA, biologi molekuler, teknik DNA, kayak forensik. Tapi lebih ke apa ya, kalau teknobiologi tuh kalau di Atmajaya tuh ada 3 fokus. Yang pertama tuh yang fokus di pangan, biasanya tuh mirip sama teknik pangan. Yang satunya industri, mirip sama teknik industri. Terus yang satunya teknik lingkungan, mirip sama teknik lingkungan. Tapi kalau misalnya di bioteknologi tuh lebih umum. Kalau saya fokusnya ke lingkungan, jadi kayak ke konservasi lingkungan, konservasi hewan, tumbuhan, kemudian pembuatan bakteri limbah kalau di konsentrasi lingkungan. Terus ada kerja di WWF gitu, kayak pusat-pusat lembaga-lembaga konservasi. Terus bisa juga sih di kayak BKSDA, Badan Konservasi Daerah, bisa di Dinas Lingkungan, kayak lebih umum sih, tidak terlalu fokus. Tapi kami punya fokus masing-masing, tapi masih kalah biasanya kalau di lapangan kerja sama yang kayak teknik lingkungan yang asli kayak gitu. Jadi kayak biologi teknologi ini lebih umum sih, ada biologi umumnya, ada juga teknologinya kayak gitu. Terus yang kalau teknobiologi nih dia mengatur rekayasa genetika bukan sih? Itu juga di situ bisa, cuma dipelajari gitu loh. Tapi kayak kalau untuk ada genetika, tapi kayak untuk perdalamnya tuh kalau angkatannya saya sendiri sih belum ada sih, karena memang susah genetika kan. Kalau DNA sih ada, kalau kayak skripsi yang teknologi DNA yang kayak ngelihat seks misalnya sexing pada burung, mau ngelihat misalnya dia jenis kelaminnya apa, itu bisa di teknobiologi ada dipelajari. Tergantung sih, kalau misalnya memang nanti fokusnya kita nanti pas skripsi ngambil penelitian apa, nanti bisa dihubungkan sama teori-teorinya, karena menurut saya sendiri di teknobiologi itu masih sangat umum. Terus ini apa namanya? Kuliah teknobiologi itu kita bukan bicara tentang kampusnya ya, tentang jurusannya. Teknobiologi itu dia worth it tidak sih ngambil kuliah jurusan itu tuh? Prospek kerjanya itu seperti apa? Kalau prospek kerja sih menurut saya masih susah ya, soalnya kan banyak yang masih, kalau misalnya di luar-luar gini pasti banyak masih tanya teknobiologi itu kerja apa sih kayak gitu kan. Cuma kalau kita mau bilang kayak misalnya yang fokus kayak saya teknologi lingkungan, nanti kalau udah keluar loh bioteknologi, iya. Terus misalnya kerjanya di mana ya, kayak teknologi lingkungan ya, konservasi, kayak ngurus limbah, terus kayak di lab pengolahan limbah. Tapi bisa juga di kayak bisa masuk di umum, kayak bagian umum. Karena sebenarnya menurut saya, yang saya lihat sendiri, prospek kerja setelah lulus itu bisa dilihat kalau kayaknya kami ngambil S2 kayak lebih fokus tuh. Jadi kalau misalnya saya fokusnya pas skripsi lebih ke molekuler, harusnya nanti S2-nya lebih ke molekuler biar prospek kerjanya lebih terarah. Tapi kalau misalnya kayak baru lulus kayak gini kan, sarjana sains, jadi kayak terlalu umum kan, orang lihatnya. Mau guru juga tidak ada pendidikannya, mau di lab masih kalah sama teknik kimia, teknik lapangan, analis. Di kesehatan pun bisa di limbah pengolahan obat, tapi kan sekarang masih kurang, apalagi kalau di kayak mana sih nih tuh. Makanya sebenarnya kalau saya sih masih sangat abu-abu untuk pekerjaan, tapi kalau untuk belajarnya sih worth it. Cuma kalau untuk kerja soalnya malah teman-teman saya tuh yang udah masuk ke kayak bank, malah di bank, terus kayak guru. Emang sih ada yang di pabrik, tapi kayak masih kecil, masih minim. Pabriknya pun kayak macam itu pun masih kayak di Jakarta. Kalau kayak kita kan yang pulang-pulang kayak ke Papua, ke bagian-bagian timur sini kan pabrik-pabrik besar industri begitu kan belum ada. Jadi masih susah prospek kerjanya mungkin ya. Ups. Kalau ada orang teknobiologi nonton, sorry. Kalau misalnya kalau misalnya ada
yang kurang nanti tolong di komen. Tolong tambah di kolom komen kalau ada orang-orang teknobiologi yang Iya, nonton di sini, mungkin bisa dibantu iya. teman saya. Mungkin kalau kurang pengertiannya, entah ada praktek kerjanya, tolong komen di bawah dilengkapi, jangan dijudge netizen yo. Tapi sekarang sudah kerja ya? Belum, masih pekerjaan tidak tetap sih. Kemarin baru bantu-bantu di statistik, kayak jadi mitra gitu kan, cuma kayak bantu ambil data. Terus kemarin jadi petugas entry, cuma kayak admin gitu sih, tapi nggak tetap, belum tetap. Berarti sekarang kosong. Masih kosong, guys. Kalau ada informasi untuk lowongan pekerjaan untuk teknobiologi, silahkan dikontak ya. Yes. Nanti dikasih nama Instagramnya di sini atau di sebelah sini. Apa yang membuat kok mau sekali kuliah teknobiologi ini? Di awal-awal masuk teknobiologi sih juga ditanya sih, cuma sebenarnya ini pilihan yang terakhir karena kan kemarin maunya sih farmasi. Terus kayak 3 kali coba di Sanata Dharma di Jogja, tapi ternyata nggak tembus, rezekinya nggak di situ. Akhirnya ya sudah, sekali doa di Atmajaya cuma daftar itu, tidak ada pilihan kedua, pokoknya cuma teknobiologi karena kebetulan kan SMA IPA. Jadi kayak ya sudahlah, coba saja, kalau misalnya tembus dan yang lainnya nggak tembus ya sudah masuk saja, kayak gitu sih. Belum ada niat apa-apa, bener-bener kayak blur, kayak abu-abu, ini apa sebenarnya teknobiologi, ya udah masuk aja dulu, ternyata tembus, ya sudah sekarang lulus. sarjana sains. Kirain kemarin bukan sarjana sains sih, kalau sains kan mirip-mirip kayak biologi murni kah? Tapi kan kalau misalnya kau lanjut S2, nanti S2-nya tentang apa? Jurusan kemana? Saya pribadi sih maunya konservasi sih. Konservasi tuh kayak lebih bergerak di bidang melindungi ini makhluk hidup gitu. Kayak kalau konservasi kan biasanya orang-orang yang bergerak di konservasi kan kayak benar-benar melihat kayak ada spesies entah hewan atau tumbuhan yang misalnya terancam atau tidak, yang harus dilindungi. Kan mereka yang berusaha membantu menjaga, kayak kalau misalnya di cagar alam, kayak gitu sih. Kau kan teknobiologi kan? Terus kemarin skripsiannya tentang DNA. Kan bisa lanjut di S2 biologi molekuler. Iya sih, mereka sih nyuruhnya begitu, di S2 biologi molekuler, tapi biologi molekulernya itu di bagian konservasi. Jadi kayak kemarin kan sebenarnya tujuannya skripsinya saya tuh kan biologi konservasi, biologi molekuler yang molekuler konservasi. Maunya sih begitu, cuma biologi molekuler sendiri tuh susah, kayak menurut saya masih susah dan otak belum mampu. DNA tuh susah. Iya sebenarnya sih. kalau di lapangannya sih, kalau di labnya sih Kalau bisa. praktek tentang DNA itu seru sekali loh, praktek tentang terus itu. kayak cepat, terus memang sih mudah kontaminasi, cuma kan pas di labnya tuh cepat saja kan, cuma kayak yang penting bisa steril, bisa jaga keadaan lab, terus bisa tahu prosedurnya PCR, basic-basicnya molekuler lah. Itu gampang, tapi pas teorinya tuh susah. Teorinya jadi kayak tuh susah. astaga, belum lagi nanti Satu tesisnya. pertanyaan itu jawabannya kayak selembar sekali. Untuk masuk ke skripsi tentang molekuler saja tuh butuh waktu yang lama, kayak pertimbangannya tuh sampai itu karena gagal juga dengan judul sebelumnya, makanya langsung mau tidak mau ya udahlah, kalau memang yang ada tentang molekuler. Makanya kemarin sih diajak, oh ayo Dona S2 molekuler biar minimal kan bisa dosen lah ya. Minimal bisa dosen lah. Tapi itu menurut saya masih berat mungkin di otak, atau mungkin saya yang malas belajar lagi ya. Tapi kemarin sempat ke ini ya, ke Thailand. Thailand itu ngapain sih? Ke Thailand kemarin tuh kebetulan dapat, jadi dosen di kampus itu ada semacam apa ya, kayak partner sama profesor di Thailand di Universitas Kasesar di bagian dokter hewannya. Nah di sana tuh mereka pokoknya karena temenan sama dosen pembimbing utamanya saya itu, terus jadi kayak ada kerjasama, jadi antar dosen tuh ada kerjasama. Jadi kalau misalnya kami ada yang penelitian sesuai dengan penelitian dia yang mirip gitulah, kayak kalau dia kan lebih fokus ke burung-burung gitu ya, burung-burung kayak konservasi burung, kayak DNA burung, sexing untuk burung kayak gitu kan, kayak profesornya tuh suka. Terus kayak misalnya kalau kita penelitian soal itu kan ada ilmu tambahan gitu kan, kami sendiri kan spesiesnya dari Indonesia, jadi dia kayak penasaran, pengen tahu juga kan, jadi dia kerjasama. Nanti ada biaya dari kampus seadanya saja, cuma nanti kami bawa ke sana
terus nanti mereka yang sediain bahan lab semuanya gratis kayak gitu sih. Terus tapi kemarin sih sempat masuk workshop, outputnya sih dia nggak nuntut banyak-banyak, cuma memang dia benar-benar ngeliatin ini spesies apa, terus tiap hari diperiksa laporannya per hari tuh kita nge-labnya gimana. Tugasnya tuh kalau outputnya yang profesornya minta itu laporan, tapi laporannya daily sih, kayak laporan sehari-hari gitu, hasil 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 labnya bagaimana, kayak gitu saja sih. Selain daripada itu lab semua gratis, cuma asramanya sih bayar sendiri, asramanya pakai uang sendiri, makan juga uang sendiri. Terus ada tidak pesan-pesan untuk teman-teman yang masih lagi, teman-teman yang adik-adik SMA yang mau kuliah apa gitu, mungkin bisa direkomendasikan untuk kuliah sama-sama. Kalau menurut saya sih ya teman-teman, kalau mau kuliah bagus sebenarnya kalau mau menuruti cita-cita, tapi kadang itu kita harus lihat ini juga prospek kerjanya, harus realistis. Kalau misalnya di sisi dari cita-cita juga kan sebenarnya kita harus lihat di kotanya sendiri, kayak misalnya kalian tuh maunya merantau atau kembali ke kota masing-masing. Kalau misalnya kayak mau merantau, oke lah, mungkin harus lihat persaingan di sana tuh sekarang yang lagi kurang apa pekerjaannya. Di sama di kota kalian sendiri juga yang lagi kurang tuh pekerjaannya apa, terus sambil ditimbang-timbang gitu, oh kalau saya ambil ini nanti kira-kira kerja berapa tahun lagi nih bisa atau tidak, kayak gitu sih penting. Soalnya kan kalau sekolah kan bukan lulus lah sekolah, bukan kayak tiba-tiba lulus langsung bisa jadi, misalnya kalau teknobiologi begini bisa langsung kerja di lab, bisa langsung misalnya kerja di tempat konservasi, itu kan itu masih kayak tahap masih abu-abu, masih gelap. Jadi kalau bisa sih harus pikir lebih prospek kerja juga. Terus kalau mau di teknobiologi juga bisa, karena sekarang itu sangat-sangat dibutuhkan orang-orang teknobiologi. Cuma ya itu tergantung. Sebenarnya sih kalau teknobiologi sendiri mungkin banyak kayak Perusahaan. iya tempat-tempat yang banyak tempat industrinya itu tuh sangat dibutuhkan. Kalau mau juga teknobiologi itu sebenarnya banyak peluang. Cuma kalau misalnya kembali ke kayak kota-kota kecil, tempat-tempat yang jarang ada tempat industri, memang sih masih kurang. Ya kalau mau masuk benar-benar worth it. Karena sekarang juga susah sih kayaknya, orang-orang juga kan karena menurut mereka mungkin itu toh prospek kerjanya kurang, jadi kurang tertarik sama kayak teknobiologi. Jadi sebenarnya sih kalau kalian mau aja nggak apa-apa sih, karena yang biasanya populasinya kecil tuh orang-orangnya pintar. Ya sudah guys, terima kasih telah menonton video ini. Menonton juga video-video sebelumnya ya guys, dan selanjutnya jangan lupa like, Komen dan subscribe. Oke, bye bye. Assalamualaikum.